Koropak Masjid, cerpen E.F. Saifullah Fattah, Kompas. Masjid di kampung kami heboh. Jumlah dana yang terkumpul di dalam koropak masjid tiba-tiba saja membengkak. Jumlahnya jauh lebih besar daripada biasanya. Oh iya, koropak di masjid itu adalah kotak kayu tua berlubang kecil untuk menampung infak para jemaah. Koropak itu nama pendek untuk kotak gotong royong infak. Jadi mestinya penulisannya korofak dengan huruf F dan Q, kata Haji Daud, ketua pengurus masjid, suatu ketika. Entah benar begitu atau sekadar karangan Haji Daud, tentu saja tak ada yang tahu persis. Biasanya dalam satu kali sholat Jumat, uang infak yang terkumpul di kisaran 300 sampai dengan 400 ribu. Angka tertinggi biasanya hanya terjadi sekali saja dalam setiap bulan, di tanggal muda. Di awal bulan sejumlah jemaah rupanya menambahkan sedikit infaknya karena uang gaji mereka masih lumayan utuh, belum tersedot habis oleh kewajiban membayar utang dan beban rutin lainnya. Tiba-tiba saja dalam 3 Jumat berturut-turut jumlah dana infaknya membengkak. Ada jemaah yang memasukkan infak berupa lipatan 5 lembar uang kertas 100 ribu. Merbot masjid, anak-anak muda yang bertugas mengurus Jumatan dan para pengurus masjid tentu saja menjadi heboh mendapati lonjakan isi koropak itu. Tak pernah seumur-umur di kampung itu ada yang berinfak ke dalam koropak masjid sebesar itu. Yang jelas, memang kurang masuk akal ada yang berinfak sebesar 500 ribu ke dalam koropak. Sebab berinfak ke dalam koropak adalah berderma secara senyap. Tak akan ada yang tahu persis siapa yang melakukannya. Berinfak besar ke dalam koropak perlu sikap legawa, menuntut kebesaran hati yang tak main-main. Umumnya mereka yang berinfak 500 ribu akan menyerahkannya ke pengurus masjid, dan kemudian namanya diumumkan sebelum Jumatan. Dan itu amat sangat jarang terjadi juga di kampung kami, yang sebagian besar warganya hidup secara serba terbatas. Berinfak sebesar itu ke dalam koropak hanya bisa dilakukan oleh mereka yang bersedia menjadi pahlawan tanpa nama, sekaligus menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi dalam urusan ini, hampir semua orang merasa bisa dengan mudah menebak siapa sang munfik atau pemberi infak itu. Ya, semua orang berpikir satu nama yang sama. Hanya satu nama belaka, Pak Asikin. Pak Asikin adalah warga kampung yang sudah lumayan lama pindah ke kota kabupaten. Persisnya sejak sekitar 3 pemilihan umum atau sekitar 15 tahun lalu. Ia satu-satunya anak kampung kami yang berhasil menerobos masuk ke dewan di kabupaten. 3 kali berturut-turut Pak Asikin terpilih menjadi anggota DPRD, dan sejak pertama kali terpilih itulah ia memboyong keluarganya pindah ke pusat kota. Sesekali saja Pak Asikin pulang kampung. 2 tahun setelah menjadi anggota dewan, ia memang membeli tanah yang sangat luas di pinggir jalan raya dan membangun rumah berlantai 3 yang megah. Rumahnya berbeda sendiri dibanding semua rumah di sekitarnya, dan karenanya sering jadi penanda alamat para tetangganya, semacam mercusuar buat para pelaut yang mencari daratan dan hendak menakar kedalaman pantai. 3 rumah dari Pak Asikin. Hanya 200 meter saja dari rumah Pak Asikin. Dari rumah Pak Asikin tinggal belok ke kiri. Masuk saja ke gang, persis di sebelah rumah Pak Asikin. Begitulah biasanya orang-orang kampung menjelaskan alamat dan letak rumahnya. Kasihan juga orang-orang yang rumahnya terlalu jauh dari rumah Pak Asikin. Mereka tak bisa mengaitkan alamatnya dengan rumah megah dan mewah itu. Sudah sekitar 1 bulan terakhir, Pak Asikin pulang kampung dan tinggal di rumahnya itu. Tetirah kata orang-orang. Memang sejak selesai pemilu terakhir, beredar kabar bahwa Pak Asikin tak terpilih lagi.
Mungkin karena sebab itu, ia dan keluarganya tertirah di kampung. Sudah 1 bulan pula Pak Asikin bersolat Jumat di masjid kampung. Jadi amat sangat masuk akal jika semua orang memvonis serta-merta bahwa lipatan 5 lembar uang 100.000 yang melesak masuk ke dalam koropak itu datang dari tangan dan kebaikan hati Pak Asikin. Para pengurus masjid pun bersilaturahim ke rumah Pak Asikin. Hampir semua pengurus ikut serta. Jadilah ruang tamunya yang memang luas itu seperti ruangan rapat pleno pengurus masjid. Pak Asikin, terima kasih banyak untuk kontribusi Bapak yang luar biasa untuk masjid kita selama ini dan juga belakangan ini, ujar Haji Daud, ketua pengurus masjid ini. Tentu saja tak menyebut spesifik soal infak 3 kali 500.000 itu. Tak elok membeberkan secara terbuka infak yang pemberinya justru menjadikannya sebagai derma secara senyap. Tak ada yang lebih membahagiakan saya dan keluarga selain bisa melakukan sesuatu yang nyata, yang konkret untuk lingkungan terdekat kami, bapak-bapak. Pak Asikin menjawab ungkapan terima kasih itu dengan wajar, datar, dan tenang. Terlihat sekali ia memang sudah sangat berpengalaman sebagai politisi. Kata-katanya terjaga dan terukur. Tanpa sempat disuguhi apapun, mungkin karena jumlah tamunya yang terlalu banyak, silaturahim ala rapat pleno pengurus masjid itu pun bubar. Semoga Pak Asikin lama tertirahnya di sini. Jadi isi koropak kita akan selalu banyak setiap Jumat, bisik Haji Daud pada imam masjid yang berjalan di sebelahnya. Di belakang mereka, atap lantai 3 rumah Pak Asikin sudah mulai tak terlihat. Diterkam beberapa tikungan jalan setapak dan terhalang pohon-pohon besar. Sejak itu, hampir tak ada pembicaraan di kampung kami yang tak menyebut koropak masjid yang isinya membengkak. Pak Asikin yang dermawan dan rendah hati, plus doa agar Pak Asikin tertirah berlama-lama. Di kampung kami yang kecil tapi padat, kepala dusun Keseleo di Jamban saja beritanya menyebar dengan sangat cepat. Apalagi kehebohan semacam lonjakan isi koropak masjid itu. Ketika kehebohan soal membengkaknya dana infak di koropak masjid itu sampai ke telinga Habibullah, maka sama artinya semua orang sekampung tanpa kecuali sudah tahu Habibullah memang termasuk golongan jemaah yang kurang peduli pada soal-soal di luar ibadah pribadinya. Ia menganggap masjid adalah rumah Allah dan sebagai jemaah masjid, ia hanya berurusan dengan Allah. Jadi, jika Habibullah saja sudah tahu, berarti semua jemaah lain sudah tahu duluan. Padahal, rumah Habibullah terhitung sangat dekat dengan masjid. Masjid itu berdiri di pinggir pesawahan, letaknya di dataran yang lebih tinggi dari sekitarnya, tapi terlalu rendah untuk disebut bukit. Berdiri megah di pinggir sungai yang berbatu besar dan berair jernih. Letak masjid itu tak terlalu jauh dari rumah Habibullah, sekitar 300 meter saja. Sebelum mencapai masjid, Habibullah sebagaimana semua jemaah yang berumah di seberang sungai harus melewati jembatan bambu hasil gotong royong warga kampung itu. Aku rasa masjid ini beranda surga, kata Habibullah berkali-kali ke tetangga-tetangganya. Ia memang selalu merasa nyaman luar biasa setiap kali berada di masjid itu, 5 kali dalam setiap hari. Rumah Habibullah dihubungkan dengan masjid oleh jalan setapak di bantaran sungai hingga berbelok ke jembatan bambu. Sebetulnya itu rumah barunya. Ia bangun di atas 1/4 saja dari tanahnya yang tersisa. 3/4 tanah sisanya plus rumah lama di atasnya sudah ia jual. Habibullah merasa rumah lamanya, warisan orang tuanya, terlalu besar sejak istri dan 2 anaknya menjadi korban COVID beberapa tahun lalu. Hanya ia sendirian yang selamat. Sejak itu, buat Habibullah, rumah itu bak penjara yang memerangkapnya dalam kesedihan berkepanjangan. Semua hal di dalam rumah berdinding bilik anyaman bambu berkamar 3 dan berhalaman luas itu mengingatkannya pada istri dan anak-anaknya. Ketiganya direnggut darinya secara sangat tiba-tiba. Ia merasa tak diberi kesempatan mempersiapkan diri untuk kehilangan yang amat besar itu. Habibullah tak punya pilihan lain selain menjual rumah lamanya. Ia juga bersyukur pembelinya, orang dari kampung sebelah,
langsung merobohkan rumah lamanya yang penuh kenangan menyedihkan itu. Wajar jika orang itu menganggap rumah itu tak layak huni dan berniat untuk segera membangun rumah baru yang lebih kokoh di atasnya. Ia sendiri merasa cukup dengan menyisakan seperempat saja dari lahannya. Di atasnya ia bangun rumah kecil, berdinding bilik juga, yang ia tinggali sendirian. Hasil penjualan rumah lamanya amat sangat cukup untuk membangun rumah barunya yang mungil ini. Bahkan Habibullah bisa berbagi juga dengan 3 keluarga kakak dan adiknya. Sekalipun ketiganya sudah mendapatkan bagian masing-masing dari warisan orang tua mereka, ia tahu persis hidup kakak dan adik-adiknya itu lumayan berkekurangan. Habibullah pun selalu memperlakukan hari Jumat secara berbeda. Sebelum subuh, ia mandi lebih lama dan lebih bersih dibanding hari-hari lainnya. Selepas subuh, ia gunting kuku tangan dan kakinya serapi dan sebersih mungkin. Sambil menunggu duha, ia setrika baju koko terbaiknya dan sarung yang warnanya sesuai. Sebelum pukul 11, jauh lebih awal dari jemaah lainnya, Habibullah meninggalkan rumah menuju masjid. Rumahnya memang kecil tapi begitu dekat dengan masjid. Inilah yang selalu ia syukuri. Hal lain yang juga sangat Habibullah syukuri adalah bahwa setelah membangun rumah kecilnya dan berbagi dengan 3 keluarga kakak adiknya itu, ia masih punya sisa yang lumayan besar, bahkan sangat besar untuk ukurannya. Sisa uang itulah yang ia pisah-pisahkan menjadi lipatan 5 lembar 100 ribuan dan disimpannya baik-baik dalam laci lemarinya yang terkunci. Sudah 3 kali Jumatan ia masukkan lipatan uang itu ke koropak masjid. Niatnya sudah bulat untuk menghabiskan sisa uangnya di dalam laci lemari untuk Jumat-Jumat berikutnya. Ia juga berniat untuk selalu datang ke masjid paling awal. Tak boleh ada seorang pun yang melihatnya memasukkan uang itu ke koropak. Hanya dirinya dan Tuhan saja yang boleh tahu. Terima kasih sudah menyimak. Tata dan Nabi Harja pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.